Wajib bagi ulama membongkar nasab batil yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada video kali ini saya akan membacakan tulisan dari Ki Haji Imaduddin Banten yang dirilis oleh website RMI NU Banten. RMI itu Rabithah Mahadil Islamiyah, lembaga yang mengorganisir pondok-pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini RMI NU Banten berarti website yang mengelola pondok-pondok pesantren NU di Provinsi Banten. Baik, langsung saja, ini ditulis pada tanggal 27 Maret 2023. Berjudul Wajib bagi ulama membongkar nasab batil yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Memberantas nasab-nasab palsu yang menisbahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya fardu kifayah. Ia termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbahkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta, karena yang demikian itu termasuk merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, seyogianya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya atau memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Nasaiburi yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Begitu pula dilakukan oleh Az-Zahabi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Dihyah Al-Andalusi. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qumi. Wajib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab seseorang yang menisbatkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkannya kepada orang lain. Syekh Ibrahim bin Qasim berkata, tidak boleh bagi seorang alim menyembunyikan ilmunya dalam bab ini atau nasab. Maka amanah dalam ilmu dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang bernisbat kepada keluarga Nabi, yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan serta dipenjara. Di antara nasab yang tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW adalah nasab Ba'alawi atau yang dikenal dengan sebutan Habib di Indonesia. Nasab mereka terputus kepada Muhammad SAW berdasarkan kesaksian kitab-kitab nasab yang semasa dengan Alawi bin Ubaidillah yang merupakan datuk para habaib di Indonesia. Alawi bin Ubaidillah tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Alawi bin Ubaidillah yang disebut sebagai leluhur para habib ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena Ubaidillah sebagai ayah dari Alawi, yang dalam kitab-kitab para habib dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa, ia tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad ke-5.
Sedangkan Ahmad bin Isa sendiri telah masyhur tercatat dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi yang sah. Ketika Ubaidillah tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa, maka Alawi dan keturunannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus kitab abad kelima yang menjadi rujukan? Karena Alawi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah. Ayahnya Ubaidillah wafat pada tahun 383 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah. Maka dalam kitab-kitab nasab abad kelima itulah dilihat apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Ternyata setelah diadakan penelusuran, penelitian, dan pengkajian, disimpulkan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah. Sedangkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada suatu masa yang tidak dianggap sahih jika tidak memiliki referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Untuk pembahasan lengkap tentang hal di atas bisa dibaca di artikel penulis yang berjudul Bantahan terhadap bantahan Habib Rizik Syihab tentang terputusnya nasab Habib kepada Rasulullah. Ditulis oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten dan pengurus LBM, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian saya bacakan apa yang menjadi pendapat dari Kiai Imaduddin terkait pentingnya kebenaran sebuah nasab, apalagi nasab terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Ada yang bertanya, sebenarnya gelar sesungguhnya untuk dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau untuk keturunan Rasulullah itu yang benar yang mana sih? Ada yang mengatakan Sayyid, ada yang mengatakan Syarif, ada yang mengatakan Habib atau Habaib. Sebenarnya yang diakui sebagai gelar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia Islam itu yang mana? Apa yang Anda sampaikan ini betul. Saya pernah ngobrol dengan salah satu nakib Naqabah Sadatul Ashraf Ahlul Bait yang ada di Basrah di Irak. Beliau mengatakan bahwa siapapun orangnya di seluruh dunia ini, baik yang dipanggil Ustadz, Kiai, Gus, Tubagus, Syekh, Raden, atau apa aja, bahkan yang tidak memiliki panggilan sekalipun, kalau dia memiliki pertalian nasab sampai dengan Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, maka dia adalah seorang Sayyid atau Syarif. Apalagi yang memiliki nasab sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Bani Hashim. Ayah beliau Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi seluruh keturunan beliau baik dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka adalah Sayyid atau Syarif. Namun tentunya hal ini harus didukung, dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat. Seperti wathiqah nasab, atau ada pengakuan bukti isbat dari Naqabah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir, harus ada pengakuan dari Naqabah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman, jadi harus ada pengakuan dari Naqabah Sadatul Ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko, dia harus ada pengakuan dari Maroko. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman, dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriah atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya
seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ingin mengetahui keabsahan seorang Habib di Indonesia, tanyakan di Rabithah Alawiyah. Nah, kalau ingin mengetahui keabsahan seorang Sayyid atau Syarif, beda lagi.